Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kompatibilitas antara motherboard dengan power supply-nya. Power supply ini sering disebut dengan nama lengkap Power Supply Unit atau disingkat dengan nama PSU. Banyak sekali jenis-jenis power supply dengan jalur-jalur pasokan listrik yang beragam, mulai dari desain, ukuran, distribusi daya, dan kemampuannya. Kesalahan dalam pemilihan power supply dapat mengakibatkan sebuah komputer berjalan secara tidak normal. Pada bahasan ini, kita akan fokuskan pada power supply ATX. Apa sih sebenarnya ATX itu? Sebenarnya ATX adalah kependekan dari Advanced Technology Extended, merupakan form factor sebuah PC, personal komputer. Pertama kali diperkenalkan oleh Intel pada tahun 1995. Jadi, di sini form factor ATX ini meliputi dari casingnya sendiri, motherboardnya, dan power supply-nya, sehingga ada sebutan case atau casing ATX, motherboard ATX, dan power supply ATX. Power supply ATX yang pertama kali diperkenalkan oleh Intel, yaitu tahun 95 tadi, adalah tipe power supply 20 pin. Maknanya di sini, konektor utama yang akan menancap ke motherboard sebanyak 20 pin. Kalau kita hitung lubang-lubang ini, ada 20 biji tempat menancapnya pin-pin yang ada di motherboard ke power supply ini. Distribusi tegangan dan daya terlihat pada kabel-kabel berikut ini. Ada berbagai macam warna kabel. Setiap warna ini akan mengalirkan tegangan-tegangan tertentu. Bagaimanakah distribusinya, bagaimanakah besarnya, seperti tampil pada gambaran berikut. Kalau Anda lihat di layar itu, tampak bahwa kabel yang berwarna oranye mengalirkan 3,3 volt, yang merah 5 volt, yang kuning 12 volt, yang ungu 5 volt, dan dari min 12 volt, sedangkan yang putih min 5 volt. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa jenis PSU ATX kali yang digunakan oleh adalah 20 pin. Nah, power supply yang tipe 20 pin ini cocok digunakan untuk sistem komputer Pentium 3 atau tipe-tipe komputer sebelumnya, misalnya Pentium 2 dan Pentium yang lain-lainnya. Sebagai contoh, berikut ini adalah motherboard Pentium 3 yang menggunakan konektor power supply 20 pin. Disinilah letak menancapkannya. Ini kalau ditancapkan akan kompatibel secara fisik, juga kompatibel secara elektronis. Nah, pada tahap berikutnya, Intel mulai membuat mikroprosesor Pentium 4. Namun, prosesor Pentium 4 ini ternyata membutuhkan daya yang cukup besar. Sebagai contohnya, saya tampilkan di layar ini. Bandingkan dengan kebutuhan daya pada prosesor Pentium 3. Jika prosesor Pentium 3 membutuhkan 13 watt hingga 38 watt, maka Pentium 4 yang terkecil saja 46 watt. Dan ada yang 80 watt, sekitar 80 watt ya, ada sekitar 90 watt, hingga yang terbesar 115 watt. Terjadi perbedaan yang sangat mencolok di sini. Itu sebabnya Intel mulai membuat power supply ATX yang baru, karena dianggap bahwa power supply yang lama itu sudah tidak memadai lagi. Nah, power supply yang baru ini, yang semula dikhususkan untuk Pentium 4 ini, tetaplah merupakan power supply tipe 20 pin. Namun diberi tambahan konektor baru 4 pin. Konektor baru ini dialiri oleh tegangan 12 volt, yaitu dengan kabel berwarna kuning ini sebanyak 2 biji, dan yang hitamnya 2 biji, yang hitam ini ground. Hal ini menandakan
bahwa terdapat tambahan daya pada kabel berwarna kuning, dan yang 4 pin ini khusus untuk disalurkan ke prosesor. Jadi bukanlah ke komponen yang lain. Jadi di sini tampak bahwa prosesor itu lebih ditekankan pada pengambilan daya pada jalur yang 12 volt ini. Nah, contoh motherboard yang kompatibel dengan model power supply ini adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah motherboard untuk Pentium 4 yang konektor utama 20 pin akan menancap di sebelah sini, sedangkan yang 4 pin ini akan menancap di ujung ini. Ya, jadi kalau saya tampakkan secara jelas semacam ini. Inilah konektor yang 20 pin dan ini adalah konektor yang 4 pin. Bagaimanakah apabila power supply yang tipe 20 pin tadi, misalnya yang ini, ditancapkan di sini tanpa memasukkan yang 4 pinnya yang di sebelah sini? Jawabannya, asalkan saja prosesor yang terpasang di sini adalah prosesor Pentium 4 yang versi pertama yang belum haus daya, yang dayanya kebutuhannya nggak sebegitu besar, mungkin akan jalan secara normal. Namun apabila ini dipasang dengan prosesor yang haus daya seperti yang tadi membutuhkan 115 volt, maka akan jadi masalah. Oleh sebab itu perlu ada tambahan yang 4 pin tadi yang akan mensuplai daya secara khusus ke prosesor ini. Jika ini tidak dipasang, maka komputer tidak akan berjalan secara normal. Misalnya saja dia ngeriset atau mati dengan sendirinya, atau gejala-gejala lain karena akibat kekurangan daya tadi. Jelas di sini bahwa ada hubungan antara prosesor dengan power supply-nya. Jadi ini boleh disebut bahwa ada kompatibilitas antara prosesor dengan power supply. Power supply yang nggak cocok akan mengakibatkan prosesor ini kekurangan daya. Jadi kompatibilitas ini tidak hanya dengan motherboardnya saja, tapi juga dengan prosesornya ini. Jadi tadi kalau ditancapkan bisa sama pasangannya, ini kompatibilitas secara fisik. Namun kalau kompatibilitas secara elektronis, yaitu kebutuhan dayanya harus tercukupi, ini namanya kompatibilitas secara elektronis. Baiklah, sekarang saya tunjukkan contoh kebutuhan daya sebuah sistem komputer ya. Untuk komputer-komputer yang berbasis netbars, contohnya Pentium 4, Pentium D dan lain-lainnya. Sebagai contohnya sebagai berikut. Perhatikan informasi yang ada pada layar Anda ini. Pentium 4 yang pertama, soket 478. Sebagian besar kebutuhan daya pada prosesornya disuplai pada jalur 12 volt semacam ini, yaitu sekitar 81% diambil dari jalur 12 volt, dan yang 74% diantaranya diambilkan dari jalur 4 pin tadi. Yang dari jalur 20 pin hanya 11%. Pada sistem komputer yang kedua, yaitu Pentium D ini, 88% diambilkan dari jalur 12 volt. 84% diantaranya diambilkan di jalur 4 pin tadi. Demikian seterusnya sampai yang bawah ini hingga mencapai 90%. Tampak di sini penekanan pengambilan daya diletakkan pada jalur 12 volt. Jadi di sini fungsi dari konektor 4 pin tadi sangatlah penting karena sebagian besar dayanya diambilkan dari konektor yang 4 pin tadi. Ada suatu catatan. Apabila Anda menghadapi motherboard yang semacam ini, di mana di sini ada slot isanya, dia butuh jalur min 5. Maka pasangkan power supply yang memiliki jalur min 5 yang biasanya ditandai dengan kabel berwarna putih. Sebagai contoh, seperti ini. Apabila ada kabel putihnya, maka dia cocok dipasangkan pada motherboard model ini, yang ada slot isanya. Namun, apabila Anda gunakan, misalkan motherboard yang saya tampilkan tadi, yaitu Pentium 4 ini, di mana dia tidak memiliki slot ISA, jangan dipasangkan dengan power supply yang memiliki kabel putih yang mensuplai min 5 volt tadi. Ya, ini nggak akan kompatibel.
Dikhawatirkan apabila dipaksakan akan terjadi masalah baru. Sebaiknya Anda pasangkan power supply yang tidak mengandung jalur 5 volt tadi, jadi tidak ada kabel putihnya. Nah, ini sebagai catatan. Sekarang kalau dibalik bagaimana? Apabila ini tidak ada min 5-nya, kemudian dipasangkan pada motherboard yang justru ada slot isanya. Jawabannya, kan nggak mungkin dia mensuplai min 5 tadi. Jawabannya semacam ini. Asalkan pada motherboard tersebut ada konverter DC to DC atau DC ke DC yang mensuplai min 5 volt, maka tidak menjadi masalah. Seandainya tidak ada konverter itu, nah inilah yang kemungkinan akan terjadi suatu masalah. Nah, berikutnya sekitar tahun 2003-an ya, 2003-2004, Intel mengeluarkan tipe power supply yang baru lagi. Tipe power supply tersebut tidak lagi menggunakan konektor utama 20 pin, namun 24 pin. Seperti inilah contohnya. Kalau Anda hitung, maka ini tidak lagi 20 pin, tapi 24 pin. Inilah bandingannya. Nah, ya, ini yang 24 pin. Dan tetap ada jalur untuk yang 4 pin tadi. Nah, biasanya di sini yang 24 pin ini lepas pasang, ini bisa dilepas demikian, sehingga yang 20 pin bisa dipisahkan. Kalau terjadi semacam ini, maka dia ini backward kompatibel dengan sebelumnya. Jadi ini masih bisa dipasangkan di Pentium 4 yang 20 pin tadi atau di Pentium 3. Nah, bahasan selanjutnya untuk tipe power supply ATX semacam ini akan kita bahas pada sesi berikutnya. Nah, sekali lagi saya ucapkan, pemilihan power supply yang salah dapat menimbulkan masalah baru pada operasional komputer itu sendiri. Demikian penjelasan saya. Akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.